Materi kita hari ini adalah bentuk-bentuk perubahan sosial. Bentuk-bentuk perubahan sosial ini terdiri dari 6 bagian. Yang pertama, kita akan membahas berdasarkan kecepatan berlangsungnya, yaitu evolusi dan revolusi. Evolusi merupakan perubahan yang terjadi secara lambat dan perlahan-lahan. Contoh, dulu manusia berkomunikasi menggunakan surat pos, sedangkan sekarang manusia berkomunikasi menggunakan smartphone yang bisa dilakukan kapan saja dan di mana saja. Nah, peralihan dari surat pos menuju smartphone ini terjadi sangat lama sehingga disebut sebagai evolusi. Sedangkan revolusi merupakan kebalikan dari evolusi. Jika evolusi merupakan perubahan yang lambat, revolusi ini berlangsung secara cepat dan mengubah struktur sosial dalam masyarakat. Revolusi ini sendiri dapat terjadi apabila memenuhi 3 syarat. Yang pertama, ada momen yang tepat. Kedua, keinginan untuk berubah. Dan yang ketiga adalah adanya pemimpin yang tahu arah dan tujuan dari gerakan revolusi yang akan dilakukan. Contoh, proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, momen yang tepat pada masa itu untuk Indonesia merdeka adalah ketika negara Jepang, tepatnya di kota Hiroshima dan Nagasaki, dijatuhi bom oleh sekutu. Nah, peluang ini dibarengi dengan keinginan masyarakat Indonesia untuk merdeka dan lepas dari penjajahan. Dan pemimpin yang tepat pada saat itu adalah Insinyur Soekarno. Oleh karena itu, Indonesia dapat merdeka dengan memanfaatkan momen, pemimpin, dan keinginan yang kuat untuk merdeka. Jadi, terjadilah revolusi yang merubah struktur sosial masyarakat Indonesia, yang pada awalnya adalah negara yang terjajah menjadi negara yang merdeka. Yang kedua, perubahan sosial berdasarkan ukuran perubahannya, yaitu perubahan kecil dan perubahan besar. Nah, dikatakan perubahan kecil apabila perubahan yang terjadi hanya mempengaruhi sebagian kecil masyarakat atau golongan-golongan tertentu saja. Contoh, perubahan gaya rambut dan mode pakaian yang hanya mempengaruhi orang-orang tertentu saja, seperti fashionista. Jadi, masyarakat luas atau masyarakat awam tidak terlalu terpengaruh dengan perubahan tersebut. Itulah kenapa dikatakan perubahan kecil, karena perubahan tersebut tidak terlalu berarti bagi masyarakat secara umum. Sedangkan berbeda dengan perubahan besar, di mana perubahan ini mempengaruhi seluruh aspek kehidupan masyarakat luas. Contoh, terjadinya krisis moneter pada tahun 1998 di Indonesia. Jadi, pada masa itu, seluruh kehidupan ekonomi masyarakat Indonesia berubah karena terguncang oleh krisis moneter. Yang ketiga, perubahan sosial berdasarkan prosesnya, yaitu perubahan sosial yang direncanakan dan perubahan sosial yang tidak direncanakan. Perubahan sosial yang direncanakan atau dikehendaki merupakan perubahan yang sengaja dibentuk oleh pihak-pihak tertentu untuk arah yang lebih baik. Contoh, program keluarga berencana atau program KB. Tujuannya apa? Untuk menekan tingkat kelahiran bayi agar Indonesia tidak padat penduduk. Sedangkan perubahan yang tidak direncanakan atau tidak dikehendaki itu merupakan perubahan yang tidak diinginkan dan menimbulkan dampak negatif bagi negara yang mengalaminya. Contoh, bencana alam yang menimbulkan kerugian seperti tsunami Aceh pada tahun 2004. Yang keempat, perubahan sosial berdasarkan sifatnya, yaitu perubahan struktural dan perubahan proses. Dikatakan perubahan struktural karena perubahan ini bersifat mendasar dalam aspek kehidupan manusia. Contoh, jika terjadi peralihan atau pergantian presiden, maka sistem dalam suatu negara juga akan berubah, jadi akan menimbulkan sebuah reorganisasi. Sedangkan perubahan proses merupakan perubahan yang bersifat tidak mendasar dan hanya terjadi pada aspek pelaksanaan sistem saja, serta tujuannya untuk menyempurnakan dan memperbaiki sistem sebelumnya. Contoh, revisi undang-undang. Yang kelima, perubahan sosial berdasarkan caranya, yaitu perubahan dengan kekerasan dan tanpa kekerasan. Dengan kekerasan artinya terdapat unsur paksaan di dalamnya. Contoh, peristiwa Trisakti tahun 1998 yang mengakibatkan runtuhnya masa Orde Baru dan diganti menjadi masa reformasi. Sedangkan perubahan tanpa paksaan artinya perubahan itu diterima dengan baik dan dengan pendekatan-pendekatan yang damai. Contoh, masuknya agama-agama ke Indonesia. Keenam, perubahan sosial berdasarkan arahnya, yaitu perubahan progres dan perubahan regres.
Dikatakan perubahan progres apabila perubahan yang terjadi itu membawa dampak positif bahkan kemajuan bagi masyarakatnya. Contoh, teknologi informasi mempermudah akses berita bagi masyarakat Indonesia. Sedangkan perubahan regres itu merupakan kebalikan dari perubahan progres, yaitu perubahan yang membawa dampak negatif bahkan kemunduran bagi masyarakatnya. Contoh, penyalahgunaan internet untuk plagiarisme. Sekian materi kita hari ini, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.